قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan salat Isya berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita dari pembahasan Kitab Tauhid yang seharusnya kajian ini kita laksanakan pada maghrib. Cuman qadarullah masya'a fa'al. Jadi sebelum maghrib ada hujan deras ya. Saya sudah memaksakan diri tadi, cuman basah. Akhirnya saya balik ke rumah. Saya balik ke rumah, alhamdulillah ada teman yang hubungi, katanya mau dijemput. Ya sudah. Mala yudraku julluhu la yudraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, tidak pula kita tinggalkan semuanya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita targetkan sampai jam 8 lebih lah, 8.30 bisa. Ini kan malam Ahad toh. Ya, kita selesaikan buku ini insyaallah. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masih pada bab yang ke-16, pembahasan tentang mengimani adanya syafaat. Sebab di sana ada kelompok yang mengingkari syafaat, seperti kelompok Khawarij, Mu'tazilah, yang mereka ingkari syafaat. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa syafaat itu sendiri adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin au daf'i mudarrah. Syafaat itu adalah menjadi penengah untuk orang lain, memberikan perantara, menjadi penengah atau perantara untuk orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Dan dia sebuah amalan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, berikan perantara, berikan rekomendasi untuk orang lain, maka engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita memberikan rekomendasi untuk orang lain, tidak ada tujuan lain, tidak mengharapkan hadiah. Sebab itu terlarang dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51 ini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'u la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diwahyukan kepadamu pada orang-orang yang takut ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahwa mereka tidak memiliki seorang pun yang bisa memberikan
syafaat untuk mereka, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya syarat-syarat syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Ada 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Kemudian ridha Allah kepada pemberi syafaat, dan yang ketiga ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Ini 3 syarat harus terpenuhi. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada dalil yang kedua.
SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk ahlul kabair dari umatku. Jadi ada syafaat dari Nabi untuk orang-orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan. Kan banyak dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, berzina, membunuh, apalagi durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat. Ini kan dosa-dosa besar semua. Nah, Nabi mengatakan ada syafaatku untuk li ahlil kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keluar dari ini orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat kecuali satu. Siapa? Khusus untuk pamannya Nabi Abu Talib. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Ini syafaat umum ya. Jadi ada syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk masuk surga. Dia dapat syafaat untuk apa? Ini sudah masuk surga. Lantas dapat syafaat untuk apa? Derajatnya dinaikkan. Kan kita sudah sebutkan surga itu kan bertingkat-tingkat. Dan tingkatan surga itu, kata para ulama, jumlahnya itu sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Jadi tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Jadi kita akan masuk ke surga itu sesuai dengan tingkatan surga. Dan dia kembali kepada ayat yang kita hafal. Kan jumlah ayat berapa? Jadi sekali lagi kata para ulama, tingkatan surga itu banyak sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi tingkatan surga. Nah gitu ya, kalau hafalan kita cuma sebatas surat-surat favorit, ya sudah, antum bisa tahu tingkatan surga nanti. Makanya para ulama menyebutkan, nanti kita akan sebutkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat. Dalilnya teman-teman sekalian, dalilnya untuk yang ketiga ini, suatu hari Nabi SAW masuk menemui Abu Salamah yang ketika itu telah dalam keadaan terbaring, meninggal beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW melihat Abu Salamah yang terbaring sudah meninggal, dan melihat mata Abu Salamah itu terbuka, lantas Nabi SAW memejamkan kedua mata Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Lantas Nabi mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut, maka pandangannya mengikuti ruh tersebut. Fadhajan nasu min ahlihi. Maka orang-orang ketika melihat saudaranya, bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, sahabatnya, temannya, ketika mereka melihat orang-orang yang mereka sayangi sudah meninggal, maka ketika itu manusia akan menjerit, menangis, pasti menangis. Jangankan kita, Nabi SAW pun menangis. Dan itu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat ada orang yang kita sayangi dan meninggal, dan kita pun menangis, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang terlarang itu apa? Ketika seseorang meraung-raung, ya, menangis sampai merobek pakaiannya, teriak-teriak, itu yang diharamkan. Tapi kalau meneteskan air mata itu sesuatu yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi katakan ada orang-orang yang akan menjerit dari keluarganya. Lantas Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Ketika ada orang yang meninggal, kata Nabi SAW,
jangan kalian mendoakan keburukan pada diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Di sini juga kata para ulama, teman-teman sekalian, kalau ada orang yang meninggal, jangan ceritakan keburukan-keburukan dia. Jangan ceritakan keburukan-keburukan dia. Ceritakan sesuatu yang baik dari dirinya. Kenapa? Fa innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun, sebab malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Setelah Nabi pejamkan mata beliau, Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah berikan ampunan kepada Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan baginya kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, terangilah kuburannya. Wa khlafhu fi aqabih, dan berilah pengganti dalam turunannya. Berikanlah pengganti yang terbaik untuk orang-orang yang ditinggalkan. Syahidnya teman-teman sekalian, ucapan Nabi SAW apa? Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ini syafaat dari Nabi SAW. Tinggikan derajatnya ke tingkatan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Maka doa ini bisa kita ucapkan teman-teman sekalian. Kita ucapkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li zaujati, ya, Allahumma ighfir li sadiqi, sebutkan namanya, enggak apa. Warfa' darajatuhu fil mahdiyin, angkat derajatnya, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, dan berikan pengganti yang terbaik untuk orang-orang yang dia tinggalkan. Ini teman-teman sekalian berkaitan dengan syafaat yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama apa tadi? Faedah yang pertama, bahwasanya syafaat itu banyak jenisnya. Faedah yang kedua, bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan didapatkan kecuali dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberikan syafaat, sebagaimana yang kita sudah sebutkan 3 syaratnya. Yang ketiga, faedah yang ketiga, ayat ini juga menetapkan akan datangnya hari kebangkitan. Ayat ini menetapkan akan datangnya hari kebangkitan. Tapi ini teman-teman sekalian berkaitan dengan faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis. Adapun hubungan ayat ini dengan judul bab yang ke-16, hubungannya adalah dari segi bahwa ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu dengan segala macamnya adalah semata-mata milik Allah, sehingga tidak akan didapatkan kecuali dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberikan syafaat. Baik. Kita akan masuk pada dalil yang selanjutnya. Dalil yang ketiga. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia Allah yang maha hidup, dan Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berdiri sendiri. Bagi Dia Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Dia Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak terasa berat bagi Allah memelihara keduanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi maha besar. Teman-teman sekalian, ayat ini insyaallah semuanya kita sudah hafal. Tapi syahid dari ayat ini pada kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Satu ayat tapi di dalamnya terdapat 10 kalimat yang luar biasa. Siapa yang bisa hitung? Siapa yang bisa sebutkan? Ini kan satu ayat, toh? Tapi di dalamnya ada 10 kalimat yang luar biasa. Kalau kita jabarkan, itu mungkin butuh satu pertemuan. Tapi kan inti dari dalil ini kan firman Allah, satu kalimat saja ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Itu syahidnya. Tapi dalam satu ayat ini ada 10 kalimat yang luar biasa. Saya pun baru tahu ketika buka tafsir Ibnu Katsir. Ternyata disebutkan oleh Ibnu Katsir satu ayat, tapi di dalamnya ada 10 kalimat yang luar biasa. Saya bisa sebutkan 10 kalimat dalam satu ayat ini. Coba antum hitung-hitung. Siapa yang bisa sebutkan? Ini ayat yang luar biasa ya. Ayat yang sangat agung. Dari semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Sama halnya dengan surat di dalam Al-Quran. Dari semua surat yang paling agung surat apa? Surat apa yang paling agung? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Nah, kalau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat ini, ayatul kursi. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah menemui sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW, ini diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ini seorang pembaca Al-Quran luar biasa ya. Ubay bin Ka'ab pernah mengatakan, Nabi SAW pernah bertanya kepadaku, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Ini kunyah beliau, Abu Munzir. Atadri ayu ayatin min kitabillahil a'zam? Tahukah kamu apa ayat di dalam Al-Quran yang sangat agung? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini ada para sahabat ketika ditanya dan mereka tidak mengetahui jawabannya, mereka katakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu adab. Harusnya seorang penuntut ilmu punya adab ini. Kalau ditanya dan antum tidak tahu jawabannya, katakan Allahu a'lam. Jangan Allahu wa rasuluhu a'lam. Bisa kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam kalau kita hidup di hadapan Nabi. Kan Nabi sudah meninggal. Jadi kita katakan Allahu a'lam saja. Itu ada para sahabat ya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lantas Nabi bertanya lagi kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahil a'zam? Tahukah kamu ayat di dalam Al-Quran yang sangat agung? Lantas Ubay bin Ka'ab mengatakan, sebenarnya beliau tahu, cuma ini ketawaduan para sahabat. Ini juga salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau antum ditanya, antum tahu jawabannya sebenarnya, cuman di sekitar antum ada orang-orang yang antum lihat berilmu, yang mungkin antum lihat lebih berilmu dari antum. Ketika antum ditanya tentang sesuatu, antum bisa katakan Allahu a'lam. Ya, bisa. Kalau antum lihat di sekitar antum ada orang-orang yang berilmu, itu adab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Lantas beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi yang berbaca. Lantas kata Ubay bin Ka'ab, fadaraba fi sadri. Lantas Nabi itu menepuk dadaku dan mengatakan, wallahi
liyahnikal ilmu ya Abal Mandhir. Demi Allah, selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai Abul Mundhir. Jadi ayat yang paling agung apa? Ayat Al-Kursi. Ada 10 kalimat yang luar biasa di dalam ayat ini. Satu ayat tapi ada 10 kalimat yang luar biasa. Siapa yang bisa sebutkan? Ana yang kasih hadiah. Siapa yang bisa sebutkan? 10 kalimat dalam satu ayat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Saya juga baru tahu dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika buka tafsirnya ternyata beliau sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan 10 kalimat? Nah, siapa yang bisa sebutkan? Saya kasih hadiah, saya pribadi yang kasih hadiah. Siapa yang bisa sebutkan? Coba antum buka ayat kursi. Buka ayat kursi. Ada? Akhwat mau sebutkan 10 kalimat yang luar biasa dalam satu ayat ini? Tapi sebelumnya saya mau tanya, kenapa disebut ayat kursi? Siapa mau jawab? Siapa mau sebutkan? Akhwat, 10 kalimat yang luar biasa dalam satu ayat ini. 10 kalimat yang terkandung dalam ayat ini. Satu ayat saja. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran, Masya Allah. Siapa yang mau sebutkan? Akhwat mau sebutkan? Coba mencari 10 kalimat di satu ayat ini. Siapa mau sebutkan? Pertama. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwa. Itu satu. Dua, Al-Hayyul Hayu. Dua. Terus tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8. Banyak ayat yang antum buang. Saya mau sebutkan 10 kalimat. Dari lafaz Allah, lafzul jalalah, sampai kalimat al-aliyul azim. Ayo, siapa? Sepuluh kalimat. Ayo, sebut satu. Satu. Dua. Taib. Tiga. Empat. Empat itu. Terus lahu ma fis samawati antum buang. Oke, Ghazali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu 10 kalimat. Soalnya saya kasih hadiah insya Allah pekan selanjutnya insya Allah. Hadiah khusus spesial. Ini 10 kalimat dalam ayat kursi. Kalau kita mau jelaskan setiap kalimat ini, Masya Allah, ini butuh satu pertemuan. 10 kalimat yang luar biasa dalam ayat kursi. Ada yang menyebutkan 9, padahal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu 2 kalimat. 2 kalimat itu. Jadi Allahu la ilaha illa huwa itu 1 kalimat. Al hayyul qayyum itu 1 kalimat. Ini cerdasnya Ibnu Katsir ya, Masya Allah. Yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka saking agungnya ayat ini disyariatkan kepada kita untuk membaca ayat ini, ayat kursi ini di beberapa tempat. Kan begitu. Saking agungnya ayat ini, dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk membaca ayat kursi ini di beberapa tempat. Yang pertama, ini mungkin antum sudah tahu. Cuman kadang kita ini kan ya lalai, harus diingatkan. Pertama, ayat kursi ini disyariatkan untuk dibaca setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Entah kita selesai sholat isya, kemudian sholat subuh, sholat zuhur, asar, kemudian maghrib. Maka setiap sholat yang kita kerjakan yang 5 waktu ini, setiap kita kerjakan sholat wajib, kita disyariatkan untuk membaca ayat kursi. Apa faedahnya? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW menyebutkan man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi, kata Nabi SAW, fi duburi kulli salatin maktubah, pada setiap dia melaksanakan salat yang diwajibkan, maksudnya 5 waktu. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi ternyata kalau 5 waktu ini yang wajib ini kita rutinkan setiap kita selesaikan solat wajib dan kita baca ayat kursi, jaminannya surga. Luar biasa kan? Tempat yang kedua yang disyariatkan untuk dibaca ayat yang mulia ini, yang agung ini, dibaca setiap akan tidur. Mau tidur baca ayat kursi. Hadisnya panjang. Yang ini merupakan sunnah takririyah, penetapan dari Nabi SAW, kisah Abu Hurairah. Ya, ketika beliau ditugaskan oleh Nabi SAW sebagai amil zakat untuk menjaga zakat fitrah kaum muslimin di bulan Ramadan. Maka tiba-tiba ada sosok yang datang kepada Abu Hurairah di malam hari mengambil makanan kaum muslimin, zakat fitrah diambil. Oh, kedapatan sama Abu Hurairah, ditangkap. Maka Abu Hurairah mengatakan la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa engkau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini memelas. Ya, dia katakan, sesungguhnya anak ini punya hajat, wa alayya iyalun, aku punya keluarga dan aku sangat membutuhkan makanan ini. Lantas Abu Hurairah punya rasa kasihan, sudah dilepaskan orang ini. Dilepaskan. Keesokan harinya
Ternyata kabar ini diketahui oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ma fa'ala asiruka? Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Kata Abu Hurairah, dia katakan dia adalah orang yang butuh akan makanan ini, dia punya keluarga. Maka aku bebaskan. Kata Nabi, pendusta dia akan balik. Jadi ternyata betul di malam yang kedua dia balik. Ditangkap sama Abu Hurairah. Sama alasannya, sebagaimana alasan yang pertama. Dia katanya lapar, butuh makanan, dia punya keluarga. Dibebaskan sama Abu Hurairah. Keesokan harinya, dilaporkan kepada Nabi. Sama, Nabi katakan dia pendusta. Dia mau balik lagi. Dia betul balik lagi. Di malam yang ketiga ditangkap sama Abu Hurairah. Diambil makanan kaum muslimin di bulan Ramadan. Lantas Abu Hurairah katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku akan bawa engkau di hadapan Nabi. Lantas orang ini mengatakan, maukah aku tunjukkan engkau satu kalimat yang ketika engkau baca kalimat ini engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang ini mengatakan kepada Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Kata orang ini kepada Abu Hurairah, engkau kalau mau tidur datang ke pembaringanmu maka baca ayat kursi. Kenapa? Lan yazala 'alaika minallahi hafidun, niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrubuka syaitanu, dan syaitan tidak akan pernah mendekati dirimu. Hatta tusbih, sampai engkau masuk di pagi hari. Lantas dilepaskan orang itu karena sudah mengajarkan satu kalimat, Masya Allah. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi katakan, sodaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, tapi dia adalah pendusta yang suka berdusta. Setelah itu Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, tahukah siapa orang itu? Kata Abu Hurairah, tidak ya Rasulullah, dzaka syaitan, itulah syaitan. Sebab syaitan itu kan bisa berubah, ya, menjadi sosok manusia, hewan, bisa datang kepada kita. Jadi ini luar biasa keutamaan ayat kursi ini. Kalau kita baca di malam hari sebelum tidur, itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah sampai di pagi hari. Cuman kan masalahnya, kata para ulama, ketika kita baca ini kita harus ilmui. Antum harus tahu kandungan ayat kursi itu. Kan ada orang cuma sekedar dia baca, akhirnya apa? Dia mimpi buruk. Dibilang, Ustaz, anak sudah baca ayat kursi. Ini cuma sekedar antum baca di lisan saja, tapi antum tidak pahami kandungannya. Makanya antum harus tahu kandungannya. Dari kalimat Allahu. Apa itu Allahu? Ini kan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat jalalah. Kan nama-nama Allah itu kan ada nama Allah yang memiliki sifat jalalah. Apa itu jalalah? Keagungan, keperkasaan. Ada nama-nama Allah yang sifatnya jamalah. Apa jamalah? Keindahan. Ada nama-nama Allah yang sifatnya kamalah, kesempurnaan. Tapi lafaz Allah, lafzul jalalah, ini lafaz Allah yang paling agung. Kemudian la ilaha illahu, dia Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dia Allah. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, ayat kursi ini disyariatkan untuk dibaca satu kali setiap pagi dan petang, sore hari. Di pagi hari kita baca setelah kita melaksanakan sholat subuh. Di sore hari kita baca ayat kursi ini setelah kita melaksanakan sholat asar. Apa kata Nabi SAW? Dalilnya, kisahnya persis yang dialami oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Cuman
Sekarang syaitannya datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kalau tadi datang kepada sahabat siapa? Abu Hurairah. Nah sekarang dia datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah Ubay bin Ka'ab ini teman-teman sekalian, beliau itu di dalam rumahnya punya rak yang berisi kurma yang sangat banyak. Tapi setiap malam selalu berkurang ini kurma. Dia kan heran, kok tiba-tiba ini kurma ini selalu berkurang. Setiap malamnya begitu, berkurang. Lantas satu malam dia berjaga-jaga, jangan sampai ada yang mencuri ini. Ternyata betul, ada sosok yang datang kepada beliau di malam hari, ingin mengambil kurma di dalam rak beliau. Maka tiba-tiba orang yang datang ini kepada Abu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia adalah sosok makhluk binatang yang yang berbentuk anak manusia yang sudah balik remaja. Makhluk binatang yang berbentuk manusia. Maka ketika Ubay bin Ka'ab melihat sosok ini, kata Ubay bin Ka'ab, "A anta jinniyun am insiyun?" Kata Ubay kepada sosok ini, "Ente ini jin atau manusia?" Maka kata sosok ini, "Aku adalah jinniyun, bukan manusia, aku adalah jin." Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Kemarikan tanganmu." Ketika Ka'ab memegang tangannya, ternyata tangannya itu adalah tangan anjing berbulu anjing. Lantas Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Hakadha khalqul jin?" Beginikah bentuk kalian? Apa kata jin ini? "Laqad alimtal jinna ma fihim asyaddu minni." Sungguh engkau tahu bahwa jin-jin itu ada yang lebih buruk dari diriku. Ternyata jin itu ada yang lebih buruk dari jin ini. Kalau tadi apa? Tangannya itu seperti tangan anjing berbulu anjing, dipegang oleh Ubay bin Ka'ab, saking beraninya dia. Kita tahu jin-jin itu kan banyak bentuknya kan. Antum tahu kisah Khalid bin Walid yang Nabi SAW utus untuk menghancurkan berhala Uzza. Ternyata yang beliau dapati, Uzza itu kan 3 pohon di dalam satu rumah kan. Sudah ditebas pohon tersebut. Beliau balik kepada Nabi SAW. Nabi katakan, "Engkau belum menghancurkan Uzza." Khalid kan heran, 3 pohon yang disembah itu sudah aku tebas semuanya. Lantas Nabi katakan, "Aku belum membunuh Uzza." Beliau penasaran, Khalid bin Walid balik lagi. Ketika beliau balik, beliau mendapati orang-orang berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Ternyata Uzza itu ada di satu bukit, satu gunung yang tinggi. Khalid bin Walid datang ke bukit tersebut. Ternyata yang didapati apa? Uzza itu ternyata seorang wanita yang panjang rambutnya. Kakinya menakutkan. Maka Khalid dalam keadaan berbaring, ya, rambut yang panjang, berbaring dia. Lantas ditebas sama Khalid bin Walid, mati jin tersebut. Artinya memang mereka banyak bentuknya. Ada yang punya kaki 8, kaki 9. Bayangkan antum ketemu dengan seorang wanita panjang rambutnya, kakinya 8. Sudah paling cantik di kaumnya itu. Rambutnya panjang, kakinya 9. Sudah paling cantik itu. Lantas kita kembali ke kisah ini. Lantas Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fama hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu datang ke rumahku mengambil kurma ini? Apa kata jin ini? "Balagani annaka rajulun tuhibbus shadaqah fa ahbabna an nusiba min ta'amika." Kata jin ini yang tangannya seperti tangan anjing, berbulu anjing, ya usianya seperti anak muda lah. Dia katakan, "Sampai berita kepadaku bahwasanya engkau itu adalah seorang yang suka bersedekah dengan makanan-makananmu ini."
maka aku ingin mendapatkan jatah dari makananmu. Jadi kata jin, engkau dikenal orang yang suka bersedekah, ana juga ingin dapat jatah dari makananmu. Karena antum-antum yang suka bersedekah makanan, siap-siap antum didatangi sama jin. Ya kalau datang ya sudah biasa, santai kan? Buat seperti Ubay bin Ka'ab, ajak dialog, kan begitu. Dia kan akan berwujud manusia bisa, akan berwujud apa? Hewan, binatang. Ya, tinggal keberanian antum saja. Tapi kalau antum melihat sosok aslinya, itu tidak mungkin, mustahil. Yang kita bisa lihat ketika dia berwujud apa? Manusia atau hewan, itu saja yang kita bisa lihat. Entah dia datang dalam bentuk wanita yang sangat cantik, tiba-tiba dia datang mendekati kita, dia pakai cadar, hati-hati antum. Antum lihat, oh masya Allah, akhwat wanita bercadar di malam hari, ya, antum pingin selamatkan dia, antum mau kasih tumpangan misalkan, hati-hati. Tiba-tiba antum lihat kakinya 8 atau 9. Yang penting keberanian, dia tidak akan membunuh antum insyaallah. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, kata jin ini, yang membuat aku datang ke rumahmu, engkau itu orang yang dikenal dengan suka bersedekah. Nah aku ingin dapat jatah dari makananmu, makanya aku ambil. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, faman ladzi yujiruna minkum, saya bisa lepaskan Anda, tapi dengan syarat. Apa yang bisa saya lakukan untuk selamat dari gangguan kalian? Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa selamat dari gangguan kalian? Jadi ajarkan kepada aku. Ente kan jin. Apa kata jin ini? Lihat. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran kata jin ini. Man qalaha hina yumsi ujiru minna hatta yusbih. Jadi jin katakan, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang barang siapa membaca ayat ini, maksudnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Siapa yang membaca ayat kursi ini ketika dia masuk di waktu sore hari,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله